Hadir selalu bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-cakap di balik mikrofon. Hari ini kita bersama Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, yang mana kita tahu tugas dari Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang ini adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, seperti pelaksanaan kebijakan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan masyarakat kurang mampu, dan bencana. Ya, hari ini narasumber kita sudah hadir, Ibu Syarifah Alwiyah selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Selamat pagi, Ibu. Dan didampingi oleh Bang Darwis ya, Bang? Siap. Sehat ya, Bang? Sehat. Ya, luar biasa ya. Semangat ya pastinya, Ibu ya. Semangat. Ya, oke, luar biasa. Dan tema kita adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Luar biasa. Nah, kalau ngomongin tentang Dinsos ini, Bu ya. Sebenarnya Dinsos ini seperti apa sih, Bu? Tupoksinya yang ada di Kabupaten Deli Serdang kita. Dan kalau kita bicara Dinsos, biasanya masyarakat ini selalu bertanya ini ya. Dulu, ini pertanyaannya paling template, Bu. Paling sering kita dengar, dulu nih aku penerima bansos nih. Kok sekarang enggak ya? Kira-kira kenapa ya, Bu? Terus gimana sih caranya penurunan? Yang kita sering dengar adalah desil, Ibu. Gara-gara desil tinggi, jadi nggak terima bansos juga, Ibu ya. Nah, kira-kira seperti apa ini, Bu, penjelasannya? Baik. Terima kasih. Ini saya manggilnya Bang Kelvin ya. Boleh, Bu. Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa tugas kita adalah membantu Bupati di dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sosial ya, termasuk juga melaksanakan tugas perbantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Nah, sebenarnya ada 3 hal penting yang harus dilakukan di Dinas Sosial. Yang pertama, kita memastikan bagaimana masyarakat miskin ini mendapatkan bantuan. Kemudian dalam hal kita mengupayakan supaya miskin ekstrim itu tidak ada lagi. Miskin ekstrim tidak ada lagi. Kemudian memastikan semua panti-panti sosial itu terakreditasi. Jadi kalau mereka sudah terakreditasi, kita tenang, anak-anak yang berada di panti atau ibu-ibu lansia, bapak-bapak lansia yang berada di panti ataupun masyarakat terlantar yang ada di panti itu mereka juga bisa tenang dengan akreditas yang sudah dimiliki oleh panti tersebut. Nah, terkait dengan perkara bansos dan desil-desil tadi ya, salah satunya tadi kan saya katakan bahwa kami harus memastikan mereka itu mendapatkan bantuan, kan begitu. Nah, kondisi ini memang terjadi di tahun ini ya, dari mulai awal tahun ya Pak Darwis ya, karena adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat, terjadinya perubahan dari DTKS dulu namanya, sekarang menjadi DTSEN. Nah, kalau DTSEN ini sekarang itu mereka melakukan pendataan kembali ini bersama dengan BPS ya, sehingga ada kriteria tambahan yang menyebabkan masyarakat yang tadinya berada di desil 1 sampai 5 ini tiba-tiba dengan DTSEN ini mereka naik desilnya, kan begitu. Benar. Kenapa? Karena mungkin di sana ada bahasa di sana menyatakan menikmati. Misalnya ada masyarakat yang dia punya keluarga mampu, tadinya dia tidak punya rumah, mungkin si keluarganya ini ada rumah bagus, kamu tempatin. Nah, itu dia sudah dikategorikan menikmati. Jadi bukan memiliki. Nah, yang menikmati ini pun sekarang menjadi salah satu indikator BPS di dalam melakukan pendataan, verifikasi ulang tersebut, sehingga kondisi-kondisi yang seperti inilah menyebabkan terjadinya perubahan desil. Kemudian juga mungkin saja kita tidak tahu karena ini langsung pemerintah pusat ya, Bung Kelvin ini dari Kemensos. Nah, sehingga terjadi perubahan desil. Nah, kalau memang kondisinya dia merasa bahwa saya sebenarnya masih punya hak, kan, punya hak. Saya sebenarnya masih berada di desil range 1 sampai 5, ya kan? Range 1 sampai 5 di mana 1 sampai 2 ini yang berhak bansos ya, yang 3-nya dia PBI, dan 4-5-nya nanti bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi kalau memang terjadi kondisi seperti ini,
silahkan saja masyarakat menjumpai kepala desanya, pihak desa untuk minta didata ulang. Didata ulang. Nah, kalau merasa mungkin kurang puas juga, silakan datang ke dinas sosial secara langsung. Secara langsung kita ada satuan layanan kita. Ada pelayanan terpadu kita namanya SLRT. Bisa di sana nanti kita data, kemudian nanti petugas kita akan memverifikasi ulang. Kalau memang dari hasil verifikasi ini bisa kita usulkan, kita akan usulkan kembali. Nah, nanti akan dimasukkan melalui data aplikasi 6NG, nanti akan disampaikan ke Pusdatin, dan dari Pusdatin nanti akan menyampaikan ke Kemensos. Dan ini data kalau memang menurut mereka ini bisa direview. Nah, mereka akan review. Nah, itu yang kita lakukan upaya-upaya dari dinas sosial dalam rangka melaksanakan tugas perbantuan. Ini kan tugas perbantuan, jadi itu yang kita lakukan. Nah, silakan saja. Ada SLRT berada di kantor dinas saja, tapi dia sebelah kiri kayaknya. Kalau dari pintu masuk kita langsung nampak itu. Nah, Satuan Layanan Rujukan Terpadu. Jadi artinya masyarakat kalau pengen pendataan ulang silakan datang Ibu ya. Iya. Ke kantor desa dan dinas sosial langsung. Iya, ke kantor desa, nanti ada pendamping juga di sana, dari Kesosnya juga bisa nanti melakukan pendampingan. Dan dari Bang Darwis mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, senada dengan yang disampaikan tadi Ibu. Jadi proses pengusulan itu kan sekarang bisa melalui desa. Nanti desa melakukan musyawarah desa. Nah, hasil musyawarah desa ini nanti akan diajukan ke dinas sosial. Nah, dinas sosial nanti akan memverifikasi melalui petugas ke lapangan. Setelah hasil verifikasi ini dilakukan, nanti data-data ini akan kami ajukan ke Kementerian Sosial. Untuk selanjutnya nanti Kementerian Sosial menugaskan pendamping-pendamping PKH untuk melakukan apalagi ground check di lapangan. Hasil ground check inilah kemudian nanti disampaikan ke Kemensos. Sampai di Kemensos baru kemudian di ranking oleh BPS. Nah, mungkin disitulah terjadi perubahan. Yang kedua lagi, masyarakat bisa mengadukan dirinya melalui aplikasi Cek Bansos. Cek Bansos kemudian Kemensos. Apabila dia menemukan masyarakat yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya ada orang kaya penerima bansos, atau orang miskin belum dapat bansos, atau dirinya sendiri miskin tapi tidak bansos melalui aplikasi Cek Bansos. Iya, mungkin itu saja saya menambahin. Oke, luar biasa. Nah, kita juga sering ini yang sering jadi problema adalah masalah BPJS ini Bu ya. Nah, kalau di dinas sosial ini nggak jauh-jauh juga dari BPJS salah satunya Bu. Nah, gimana sih caranya mekanisme penanganan bagi masyarakat miskin ini Bu, yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit contohnya Bu, namun tidak mampu membayar perawatan atau mungkin BPJS mandirinya dalam kondisi menunggak ini. Kira-kira seperti apa sih Bu sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau dinas sosial itu sifatnya membantu. Benar. Masalah BPJS ini memang lebih dia ke dinas kesehatan, tetapi kaitannya dengan kami. Apabila memang masyarakat itu adalah masyarakat tidak mampu, ini bisa nanti disampaikan ke dinas sosial. Nanti akan dilakukan rekonsiliasi terhadap status BPJS-nya. Nah, kalau dia nanti tidak mampu, kita bisa lakukan melalui dana gotong royong, rekonnya. Nanti akan kita bayarkan tunggakan BPJS-nya. Nah, kalau dia Muslim, nanti kita akan dibantu juga melalui Basnas. Kalau non-Muslim, sekarang sudah ada gerakan amal kasih. Jadi, dana gotong royong ini berasal nanti mungkin dari keluarganya juga, dari desa, dari pemerintahan kecamatan, termasuk nanti dari Basnas, dan nanti mungkin dari gerakan amal kasih. Nah, ini yang kita lakukan di dalam membantu masyarakat tidak mampu yang dalam kondisi perobatan ternyata BPJS-nya menunggak atau tidak aktif, kan begitu. Sekarang banyak yang tidak aktif itu karena tidak pernah dipergunakan, sehingga kita harus bantu supaya diaktifkan. Nah, kalau sudah direkon nanti 1 hari BPJS-nya akan aktif kembali. Nah, itu yang kita harapkan nanti bisa membantu mereka di dalam penanganan penyakit yang mereka derita.
Nah kalau Bang Darus nih buat masyarakat yang mungkin nunggak juga nih Bang, agar mereka nggak panik langsung ini Bang, sebenarnya seperti apa biar masyarakat tidak bertanya-tanya dan langsung tahu apa yang harus dilakukan ini Bang. Tapi saya rasa yang disampaikan Ibu sudah semua. Sudah semua ya. Sudah include. Iya, Bang Gavin. Jadi memang harus. Ya. Tapi buat masyarakat juga terkhususnya di Serdang ini Bu, untuk pendataan jangan dilakukan saat langsung tiba-tiba pas sakit baru. Iya, Iya, seharusnya iya. begini. Ini saran kita kepada masyarakat. Kalau mereka sudah mendapatkan kartu PBI, BPJS yang didanai oleh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah, pergunakan kartunya. Ya, jadi kalaupun enggak sakit, ya digunakan untuk apa? Cek kesehatan, bisa cek gula, cek darah. Silakan datang ke puskesmas terdekat sehingga kartu PBI-nya tetap aktif. Dan karena kalau nggak digunakan nanti dia bisa dinonaktifkan secara otomatis kan begitu. Nah berhubung Ibu ngomongin PBI ini Bu, gimana sih masyarakat biar dapat PBI ini Bu? Sebenarnya syaratnya itu seperti apa dan gimana sih cara mekanismenya Bu? Nah, PBI ini sebenarnya bukan gimana mereka dapat, tapi memang PBI ini adalah diutamakan kepada masyarakat kurang mampu. Seperti tadi kita lihat, kalau dia berada di desil 1 sampai 5, otomatis kita akan bantukan untuk mendapatkan PBI. Atau secara verifikasi kita ke lapangan melihat masyarakatnya memang kondisinya benar-benar tidak mampu, walaupun dia tidak termasuk di DTSEN yang sekarang, kita akan usulkan ke BPJS untuk mendapatkan PBI kan begitu. Karena kadang-kadang kita lihat masyarakat kita ini juga ini memang harus kejujuran kita. Benar. Nah, kita kemarin memang mendata ulang kembali, memverifikasi, kita lihat apakah listrik di rumahnya lebih dari 2.300 ya, 2.300. Kemudian sebenarnya yang lebih berhak itu adalah yang 900 kan, 1.200 itu yang dapat subsidi. Nah, kalau sudah di atas itu sebaiknya ya silahkanlah membayar BPJS-nya secara mandiri. Kemudian punya sepeda motornya lebih dari 2 di rumah, kemudian punya mobil atau kendaraan bermotor yang tidak digunakan untuk usaha. Nah, yang memang dia untuk ya biasalah untuk kebutuhan sehari-hari saja dan bukan untuk usaha. Nah, ini kan sudah tergolong masyarakat mampu. Nah, jadi itu kita keluarkan memang dari data yang PBI yang sudah ada. Kita akan fokuskan dana ini memang dana kabupaten ini untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Terkait tadi PBI, BPJS, atau mungkin data yang berhak mendapatkan bansos Ibu, katanya kalau dalam mungkin Kelvin pernah dengar bahwasannya masyarakat yang benar-benar ekstrim kemiskinannya, ada nggak sih program yang menjemput datanya langsung Ibu ke rumah? Kelvin pernah dengar itu benar nggak sih sebenarnya? Ya, ada memang karena ada petugas kita memang yang langsung ke lapangan melakukan verifikasi ke lapangan. Nah itu seperti apa kira-kira Bang David? Terkait dengan masyarakat yang miskin ekstrim, tadi betul seperti kata Ibu Kadis, itu kan tiap desa kan punya petugas kesos. Benar. Selain itu kita juga di desa punya namanya puskesos. Dan selain itu juga ada namanya fasilitator. Ada juga pendamping PKH, TKSK. Jadi kalau betul-betul dilihat ada miskin ekstrim, mereka kan langsung mengambil datanya, memfoto rumahnya, kamar mandinya, langsung mengirimkan datanya kepada kita untuk kita lakukan verifikasi ke lapangan lagi, dan kita usulkan kira-kira apa butuhnya untuk bansos. Ya. Asal jujur ya? Asal jujur. Memang pada akhirnya nanti dicek lagi sama tugas kita. Bukan kejujuran lah. Benar. Kejujuran. Karena sekarang ini kita lihat banyak orang miskin nggak mau bilang dia miskin, malu. Ada orang mampu tak malu pula dia bilang dia tak mampu kan gitu. Jadi tapi kita berharap tidak seperti itulah. Saya rasa kalau orang Deli Serdang nggak seperti itu ya. Orang Deli Serdang banyak yang jujur-jujur ini. Jujur-jujur dan saya lihat masyarakat Deli Serdang ini punya sikap kalau mereka melihat sesuatu yang nggak benar cepat mereka laporkan, mereka cepat tanggapi gitu. Jadi sehingga banyak juga kita mendapatkan aduan-aduan, informasi-informasi, ya, sehingga ini sangat membantu kita lah di dalam melakukan verifikasi ulang kan begitu.
Nah, jadi masyarakat desa Serdang nggak ada alasan lagi nih kalau memang masyarakat dalam kondisi miskin ekstrim, ternyata datanya bisa dijemput ya. Iya. Asal dengan satu syarat, jujur Ibu ya. Iyalah. Oke, luar biasa Ibu. Lanjut pertanyaan saya, mungkin Bu, bagaimana sih Dinas Sosial ini dalam mendukung program visi dan misi Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang itu? Iya, kita dalam hal mendukung program Pak Bupati, kita tahu Pak Bupati punya visi misi, ada satu program unggulan dari Pak Bupati adalah CTM, itu cepat, transparan, dan mudah. Nah, kita melakukannya di dalam penanganan pengaduan-pengaduan dan pelayanan. Seperti tadi kami sampaikan, kita punya SLRT, punya satuan layanan rujukan terpadu. RPS. Ini dalam rangka mendukung juga program CTM dan kemudian juga penanganan masyarakat rentan, ekonomi rentan juga, masyarakat terlantar. Kita punya RPS, Rumah Perlindungan Sosial yang berada di Kecamatan Beringin. Nah, ini bagi masyarakat terlantar yang kita temukan, mungkin pihak desa juga menemukan, ini sudah kita tangani, bisa ditangani di di RPS kita. Saat ini RPS kita menampung sekitar 16 orang, mulai dari disabilitas mental, kemudian yang memang dia terbuang dari keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu sekarang ada sekitar 16 orang ya Pak 16 orang, 16 orang yang berada di RPS. Nah, RPS ini saat ini bisa disebutkan baru satu ya? Di Sumatera Utara pun satu. Sumatera Utara pun cuma satu. Sehingga memang terakhir kita banyak menampung dari masyarakat luar yang seharusnya ini menjadi perhatian dari pemerintah daerahnya masing-masing kan begitu. Tapi kenyataan sekarang ini yang ada di RPS-nya ada yang dari Aceh, ada yang dari Nias. Jadi karena ini merupakan tanggung jawab kita, mereka berada di Kabupaten Deli Serdang, nah kita tampunglah di RPS ya. Sampai nanti kita temukan keluarganya dan kita kembalikan kepada keluarga yang bersangkutan. Nah, kalau itu bagi yang kita bisa temukanlah identitasnya ataupun iris matanya yang kita bawa ke Dinas Dukcapil. Kalau tidak pun kita bekerja sama dengan panti. Karena kita punya SOP, sebenarnya itu tidak bisa berlama-lama di sana. Kenapa? Anggaran kita yang terbatas, karena kan nanti permakanannya, kemudian peralatan-peralatannya, kalau dia sudah tua ataupun dia bed rest, ya pampersnya dan lain sebagainya, sehingga kita melakukan kerjasama dengan panti-panti yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kalau mereka bisa menampung dari masyarakat terlantar ini untuk ditampung di panti-panti sosial yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Mungkin Bang Darwis ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah mantap semua apa yang disampaikan Ibu. Ya. Terkait SLRT tadi ya, itu sebenarnya di Deli Serdang di mana aja saat ini posisinya Ibu? Apa itu? Untuk SLRT tadi? SLRT hanya ada di kantor kita, di Dinas Sosial. Di Dinas Sosial yang berada di belakang kantor Bupati lah ya, di kompleks kantor Bupati. Kalau kita RPS kita di Kecamatan Beringin. Nah, ini termasuk juga dengan sekolah rakyat ya? Oh iya, sekolah rakyat itu program dari pemerintah pusat, dari Pak Prabowo, Astacita Pak Prabowo. Itu kita Kabupaten Deli Serdang ada satu di Sentra Insaf di Kutalim Baru. Dan kita berencana akan membangun sekolah rakyat sendiri di Kecamatan Hamparan Perak, dan saat ini masih dalam proses. Untuk legalitas atau pelepasan hak tanahnya, karena sebahagian itu berada di tanah PTP yang masih HGU. Jadi ini sekarang sedang proses dan sudah diajukan kemarin ya Pak Darwis ya, sudah dari PUPR sudah meminta dokumen-dokumen kelengkapan untuk bagaimana
sekolah rakyat yang akan dibangun di Hamparan Perak dapat kita laksanakan. Insya Allah mungkin tahun ini apa tahun depan ya? Tahun depan. Tahun depan, Bu, Tahun bisa depan dibangun, akan ya, Bu. dibangun sekolah rakyat yang milik pemerintah daerah ya. Iya, Bu. Pemerintah. Walaupun ini programnya Kemensos, tapi kita dukung dengan fasilitas bangunannya, nanti gedungnya dibangun oleh pemerintah Kabupaten daerah, Deli Serdang sendiri. pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Jadi untuk sementara ini masih di Yayasan Sentra Insaf di Kutalim Baru. Nah, buat orang tua nih Bang, mungkin yang memang juga kategori nggak mampu nih, pengen anaknya sekolah di sekolah rakyat tadi. Kira-kira ada kriteria sendiri nggak sih Bang untuk bisa bersekolah di situ? Oh, baik. Izin Ibu. Jadi untuk sekolah rakyat ini kan seperti sampaikan Ibu tadi, ini adalah program dari Pak Prabowo, masuk Astra Cita, salah satu program unggulan. Deli Serdang sendiri itu sudah berjalan saat ini tingkat 1 SMP. Jadi nama sekolahnya sekarang SRMP 1 Deli Serdang. Saat ini berjalan di Sentra Insaf milik Kemensos. Ada 6 rombel, satu rombel 25 orang. Rombongan belajar. Rombongan belajar. Nah, jadi sekarang ini ada 150 orang lah di situ, anak-anak kita sedang dididik dari Deli Serdang semua. Di Deli Serdang, dan rencana tadi seperti sampaikan Ibu akan didirikan di Hamparan Perak. Hamparan Perak. Seluas 7 hektar dari Tahun tingkatan tahun depan. Dari tingkatan SD sampai Enggak, yang tahun SMA. ini, yang ini sudah yang di Kalau yang dari Sentra Kemensos Insaf sudah berlangsung di Sentra Insaf. Nah, SD sampai SMA itu. Nah, bagaimana syarat-syarat nanti? Nah, yang pertama itu punya keinginan untuk sekolah. Benar. Karena selama ini seperti yang kita sudah lakukan, kita cari, sudah sekolah, ternyata banyak yang mundur juga. Banyak yang rindu sama orang tuanya. Ada yang melarikan diri. Rindu sama orang tuanya. Rindu sama orang Orang tuanya. Kita, Jadi anak itu harus benar-benar mau sekolah ya? iya, orang tua dan anaknya harus punya kemauan bersekolah dulu pertama. Yang kedua, dia termasuk keluarga miskin dan miskin ekstrim. Desil 1 dan Desil 2. Nah, Desil 3, 4, 5 belum diutamakan oleh Kemensos. Desil 1 dan Desil 2. Nah, itu dulu diutamakan. Nanti, kemudian kita akan melakukan verifikasi bersama BPS ke lapangan. Kita lakukan profiling. Nanti setelah selesai, anak-anak yang terpilih ini akan dilakukan cek kesehatan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian akan ditetapkan siapa nanti yang berhak untuk bersekolah. Mungkin itulah penyampaiannya. Nah, itu dia. Iya. Masyarakat luas Deli Serdang mengedukasi juga kita sebenarnya. Benar. Bapak Ibu, Iya. bahwasannya masyarakat mungkin ada yang pengen besoknya tahun depan mungkin Tahun depan, benar ya. masuk ke sekolah rakyat ini jadi tahu kriterianya seperti apa gitu. Dan satu lagi saya tambahkan Bang Gelvin, di sini fasilitasnya lengkap. Lengkap. Lengkap, ada asramanya mewah. Asrama yang mewah. Mewah. Murid di situ tinggal di asrama ya. Tinggal di asrama. Makanya tadi banyak yang rindu sama orang tuanya kan. Ya. Pakainya 8 set. Pakaian 8 set. Ya. 8 set, makan 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari. Hanya masalah lifestyle aja yang selama ini Lifestyle. mungkin kebiasaan sama orang tua atau si orang tua yang tak tega berpisah sama anak. Makanya dari Ibu sendiri dan Bapak memang kriteria yang paling awal itu adalah kemauan ingin belajar. Iya, gila. Nah itu dia. Jadi banyak drama ya, Banyak. banyak drama waktu awal-awal ya. Iya, Bu. Bukan anaknya saja yang apa, malah mamanya juga ikut. Ada yang Jadi artinya kesuksesan sekolah ada yang rakyat ikut ini- menangis-nangis ya kan, orang-orang. Benar Ibu. Jadi artinya kesuksesan sekolah rakyat ini baik itu dari Kemensos sendiri maupun dari Deli Serdang, Iya. suksesnya itu adalah didukung oleh masyarakat sendiri. Semua, iya wajib. Iya, Dan kita lepas semua. dari masyarakat. Oke, mungkin berikutnya Bu, bagaimana penanganan orang yang terlantar ini Bu? Dan apa sih syarat untuk penyandang disabilitas ya agar mendapatkan alat bantu lah mungkin Ibu? Jadi kalau cerita orang terlantar tadi sudah saya sampaikan, kita ada RPS Benar, itu, dan ini biasanya kita juga tetap bekerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Ini memang harus dari bawah dia, karena kita kan tidaklah bisa langsung menemukan ada orang-orang terlantar, Pak. Biasanya ini dari pemerintah desa yang menyampaikan atau ada masyarakat yang menyampaikan ada orang-orang terlantar. Nah, petugas kita akan turun ke lapangan melihat dan memverifikasi. Nah, kalau memang ini masih bisa ditangani di tingkat desa, ini diselesaikan di tingkat desa. Tapi kalau tidak, inilah tadi yang akan kita tampung di
RPS. Nah, kemudian juga orang-orang terlantar ini kan bukan hanya orang dewasa, termasuk anak-anak. Nah, ini bekerja samanya dengan Dinas P3A P2KB. Nah, mereka yang menangani masalah anak-anaknya, kita masalah keterlantarannya. Nah, biasanya ini kita berusaha mediasi ya, supaya pihak keluarga lah yang bisa menangani ini. Kalau tidak pun nanti Dinas P2A P3KB lah yang akan menindaklanjutinya untuk bagaimana anak-anak ini mendapatkan hak-haknya. Nah, kemudian kita masalah keterlantarannya nanti mungkin ada bantuan-bantuan yang kita bisa lakukan, atau kita apakan juga nanti ke panti anak-anaknya untuk masalah keterlantarannya. Kemudian kalau disabilitas yang untuk mendapatkan alat bantu, ini kan berdasarkan juga verifikasi kita juga ke lapangan, dan ini adalah kita salurkan kepada memang masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang jelas, yang mempunyai dokumen kependudukan yang lengkap, kemudian memang dia berada di lokasi dia tinggal itu, kalau boleh kakaknya itu di mana dia berada, disitulah kakaknya. Nah, kalau misalnya kakaknya dia beradanya di Kecamatan A, ternyata kakaknya di Kecamatan B. Nah, kalau bisa ini dipindahkan kakaknya, kita bantu ke Dinas Dukcapil untuk menyesuaikan di mana lokasi dia untuk dokumen kependudukannya. Nah, inilah yang kita lakukan selama ini. Dan kemudian ya jelaslah dia berada di desil 1-5, kemudian dia berada di data APWM kita yang ada di Dinsos, bahwa memang dia tergolong masyarakat tidak mampu lah, disabilitas ini. Nah, perlu juga kami sampaikan terkait kembali ke orang terlantar atau lansia-lansia yang ingin mendapatkan fasilitas supaya dia bisa masuk di panti yang tidak berbayar. Nah, kalau dia memang orang mampu, kita tidak akan melakukan rekomendasi itu. Benar. Ya silakanlah, kalau yang mampu masuklah ke panti-panti yang berbayar. Kalau dia mampu, nah keluarganya bantulah, kan begitu. Benar. Nah, tapi kalau memang tidak mampu benar, inilah yang kita bantu untuk bisa diterima nanti di panti-panti yang memang sudah punya kerjasama dengan kita, terutama yang ada di Kabupaten Deli Serdang, dan juga ke pelayanan yang ada di provinsi. Nah, itu kan tidak berbayar, tetapi itu benar-benar bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang jelas dia berada di desil 1-5, kemudian dia terdaftar di APWM kita ya Pak Darwis ya. Dan adalah keterangan-keterangan ataupun dokumen-dokumen kependudukan yang jelas. Kalau tidak, kita bisa bantu nanti untuk melengkapi dokumen kependudukannya di Dinas Dukcapil. Di masyarakat kalau memang lengkap langsung ke Dinas Dukcapil aja Bu ya. Pendataannya juga lebih jelas ini. Ya, itulah pentingnya memang setiap masyarakat kita harus mempunyai dokumen kependudukan supaya jelas Pak. Supaya jelas, itu dia. Oke, mungkin yang terakhir Ibu, pertanyaan saya. Mungkin Pak Darwis ada mau ditambahin? Udah, itu mantap. Oke, mungkin yang terakhir closing statement Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan, Bapak juga apa yang mau disampaikan buat masyarakat luas Deli Serdang yang nonton kita ini Bu, kira-kira seperti apa itu? Jadi kepada masyarakat Kabupaten Deli Serdang, kami berharap bahwa jika menemukan masyarakat kita yang dalam kondisi yang selayaknya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah ataupun kita bersama, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah desa, kepada pemerintah kabupaten, SEKYU, dinas sosial. Dan kemudian juga kepada masyarakat yang merasa mungkin kenapa saya yang seharusnya mendapatkan perhatian saya tidak dapat. Nah, mohon juga
kearifannya. Benar. Karena terkadang masyarakat kita ini kan ada dia sudah kita jelaskan masih kurang yakin gitu ya. Tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa kita tetap akan memberikan sosialisasi ataupun penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi itu mungkin dari kami, dan kepada Bapak Ibu yang nantinya terkait dengan program sekolah rakyat, kepada Bapak Ibu yang kepingin atau kami berharap masyarakat ini semuanya punya minat, punya niat untuk maju, ya, supaya anak-anaknya juga dapat dimotivasi untuk tidak ragu untuk bersekolah nantinya kalau mana tahu masuk di pendataan kita untuk bisa mendapatkan fasilitas bersekolah di sekolah rakyat, karena ini semua tujuannya untuk memajukan masyarakat. Nah, kami kira ini closing statement dari kami. Mungkin dari Pak Darwis ada tambahan, silakan. Mungkin saya cukup satu kalimat aja, Bu. Dinas Sosial menggugah hati. Terima kasih. Luar biasa. Ibu, terima kasih Ya. sudah hadir di podcast kita. Terima kasih Pak Darwis. Siap. juga Ya. sudah hadir. Mungkin kita akan podcast lagi dengan tema-tema Siap. tidak kalah menarik ya. Ya. Buat masyarakat luas dari Serdang juga, seperti yang disampaikan Ibu tadi, ya suksesnya Dinas Sosial itu dibantu oleh masyarakat dari Serdang sendiri. Iya. Jadi jangan bertanya-tanya lagi kenapa nggak dapat bantuan, ternyata di pencatatan sipilnya aja belum bagus gitu ya, belum selesai. Iya, benar. Dan jadi masyarakat juga yang paling penting adalah jujur Ibu ya. Iya. Nah itu dia. Oke, luar biasa podcast kita hari ini. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga Deli Serdang yang taat akan pajak agar pembangunan Deli Serdang lebih maju lagi. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Akhir kata saya mewakili Kelvin, mewakili Ibu Syarifah Alwiyah, dan Siap. Bang Darwis juga yang sudah hadir. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Ibu. Oke, dan juga kru yang bertugas, sampai jumpa kembali. Mohon maaf kalau ada salah. Bye-bye.